Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, yang sakit diberikan kesembuhan, dan semuanya diberikan pintu rezeki yang sebesar-besarnya. Amin. Sebuah kampung yang sejuk dan damai di sebuah perbukitan di daerah Jawa Tengah, dan bahkan warga setempat sangat rajin untuk beribadah. Tapi siapa sangka malam mencekam datang begitu saja, di mana warga perkampungan tersebut yang ada di daerah Jawa Tengah mendapatkan teror pocong. Penasaran dengan kisah dari narasumber kita, Mbak Erna dari Jawa Tengah? Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, and comment sebelum menyaksikan video ini. Langsung saja, berikut kisahnya. Oke teman-teman, jadi video kali ini sebuah kisah dari seorang narasumber kita, Mbak Erna di daerah Jawa Tengah. Jadi beliau ini memberikan cerita 30 tahun yang lalu, dimana pada saat itu Mbak Erna ini berusia 7 tahun teman-teman. Jadi pada saat itu usianya 7 tahun, ya warga-warga di sekelilingnya sedang ramai-ramainya, dan bahkan Mbak Erna pada saat itu sedang bermain bersama teman-temannya. Banyak sekali kegiatan di perkampungan itu. Ada yang lagi jemur padi, ada yang lagi bermain di lapangan anak-anak, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di daerah tersebut. Ya namanya juga daerah perbukitan ya, sejuk dingin, dan itu memang apalagi kalau pagi-pagi itu ya bawaannya pikiran jadi tenang aja ya. Di samping itu, dan warga pun sangat happy nih, ada tetangganya dari Mbak Erna, yaitu Mbak Laila. Dia sudah mengandung 9 bulan. Jadi dia mengandung 9 bulan, dan pada saat itu memang lagi menunggu hari kelahirannya nih dari si bayinya ini. Jadi warga ya sangat happy karena akan menyambut bayi dari Mbak Laila ini. Udah nggak sabar ya warga-warga setempat. Tapi pada saat itu memang rumah sakit jarang teman-teman. Jadi kebanyakan di daerah itu tuh dukun beranak ya, dukun beranak untuk proses kelahirannya. Singkat kemudian, Mbak Laila ini itu mengalami pendarahan, teman-teman. Jadi mengalami pendarahan hebat. Pada saat itu suaminya lagi berada di ladang ya, dan nggak ada suaminya. Jadi Mbak Laila ini sendirian di rumahnya tanpa ada seorang saudara atau teman yang lainnya. Jadi benar-benar sendiri. Di saat pendarahan, Mbak Erna inilah yang melihat kejadian itu, karena Mbak Erna ini sedang bermain di depan rumahnya Mbak Laila. Pada saat bermain di depan rumah Mbak Laila, Erna ini dengar suara orang jatuh dari dalam rumah. Buak! Tiba-tiba seketika Mbak Erna ini langsung terdiam. Dia bersama teman-temannya, curiga ada apa nih di dalam nih? Kok kayak suara orang jatuh? Lalu Mbak Erna ini bersama teman-temannya, dia melihat jendela. Dari arah jendela itu memang Mbak Laila ini terjatuh di dalam ruang tamu teman-teman. Jadi dia sambil bawa minuman waktu itu, sambil bawa minuman teh hangat.
Tiba-tiba palanya pusing dan terjatuh ke lantai. Lalu berbondong-bondonglah warga setempat mendengar cerita dari Mbak Erna ini, bahwa Mbak Laila ini terjatuh di dalam, padahal dia lagi usia kandungan udah 9 bulan, dan khawatir terjadi apa-apa nih sama kandungannya. Jadi warga berbondong-bondong ke rumahnya, dan ternyata darah itu udah di lantai, udah bersimbah darah ya Mbak Laila ini, dan memanggil suaminya yang berada di ladang, memberitahu bahwa Mbak Laila ini, istrinya, terjatuh di dalam rumah. Jadi langsung lari, kaget. Suami dari Mbak Laila ini kaget, lari sambil bawa pacul ke rumahnya untuk melihat istrinya nih, kondisi istrinya. Lalu panik, dan karena kondisinya udah parah kondisinya, udah bersimbah darah dan tak sadarkan diri Mbak Laila ini. Ya, dimana suami dari Mbak Laila ini sangat mencintai Mbak Laila ya. Bahkan dia sangat terpukul melihat kejadian ini, karena istri dan calon anaknya ini mengalami pendarahan. Kira-kira ya namanya suami ya, kaget ya, dan terdiam aja menyaksikan istrinya tergeletak di lantai. Lalu karena rumah sakitnya agak jauh, jadi warga yang mempunyai mobil itu membawa Mbak Laila ini dan suaminya ke rumah sakit. Memang sangat jauh jaraknya, karena adanya di pusat kota ya, rumah sakitnya di pusat kota. Dan untuk dukun beranak pun ya nggak bisa buat ngobatin kejadian yang seperti ini. Jadi langsung berangkat ke rumah sakit, dan setelah sampai rumah sakit diperiksa oleh dokter, dan ternyata Mbak Laila ini telah meninggal dunia pada saat perjalanan ke rumah sakit, karena telatnya perawatan. Telat dirawat ya, kondisinya sangat jauh ya dari rumah ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa oleh dokter, Mbak Laila dan anaknya meninggal dunia, teman-teman. Di saat itulah suaminya terpukul, nggak percaya, ya terisak nangis, ya merasa kalau anak dan istrinya ini belum meninggal. Tapi dokter mencoba meyakinkan suami dari Mbak Laila ini bahwa memang calon anak dan istrinya ini sudah meninggal dunia, teman-teman. Karena yaitu pendarahan hebatan tadi ya, pendarahan hebat tadi jatuh di rumahnya, di lantainya, itu yang mengakibatkan Mbak Laila dan calon anaknya ini meninggal dunia karena kehabisan darah. Akhirnya jenazahnya dibawa pulang, kondisinya sudah di dalam mobil ya, dibawa ke dalam mobil lagi, dibawa pulang. Lalu setelah sampai di rumah, warga nih udah menyambut kedatangan dari jenazahnya Mbak Laila dan anaknya. Jadi pada saat sudah sampai di rumahnya, dimandikan oleh suaminya. Setelah itu warga berbondong-bondong mengangkat jenazah. Setelah disolatkan ya, mengangkat jenazah Mbak Laila dan anaknya ini untuk disemayamkan. Ya, suaminya masih terdiam, terpukul, nggak percaya kalau ini tuh memang nyata bahwa istrinya ini sudah meninggal. Akhirnya suami dari Mbak Laila ini ikut ke pemakaman, dan pada saat di pemakaman
itu ya seperti biasa aja. Warga ya di bawah liang lahat itu menguburkan selayaknya ya kita menguburkan jenazah secara Islam ya. Lalu diazankan. Setelah disemayamkan, semua warga dan suaminya Mbak Lela pulang ke rumahnya masing-masing, mengadakan pengajian di rumahnya Mbak Lela ini. Ya awalnya sih nggak ini ya, awalnya tuh nggak biasa aja, awalnya biasa aja, nggak ada apa-apa. Tapi setelah malam ke-7, 7 harian almarhumah dan juga anaknya, jadi ada bapak-bapak ronda di pos ronda itu lagi ngeronda. Posisinya ada 5 orang. Jadi yang ngeronda ini ada 5 orang. 3 diantaranya itu keliling kampung, dan 2 standby di pos ronda. Jadi yang 2 standby di pos ronda nih kondisinya yang 2 ini udah tertidur nih karena ngantuk, jadi tertidur di pos ronda. Tiba-tiba salah satu dari yang ronda ini terbangun untuk buang air kecil di kebun. Nah, disitulah kejadian. Pada saat buang air kecil, sesosok pocong Mbak Lela menampakkan dirinya di depan orang tersebut. Tapi dia hanya terdiam, melihat, dan langsung menghilang. Nah, yang si bapak-bapak yang lagi buang air kecil ini melihat pocong dari Mbak Lela ini langsung pingsan di tempat karena kaget. Jadi yang di pos ronda ini kan tinggal 1 orang nih di pos ronda, dan dia pun terbangun melihat kok teman-temannya nggak ada nih 1, dia cuma sendirian di pos ronda. Ternyata temannya ini yang 1 ini sama diteror oleh pocongnya Mbak Lela. Pada saat bangun, melihat di depan dia itu Mbak Lela lewat. Dan dia bengong, langsung bengong, diam. Bengong melihat Mbak Lela itu udah jadi pocong lewat depan mata dia sendiri. Lalu di situ warga pun ya karena kejadian teror ini ya, jadi hewan-hewan ternak di rumah warga pun banyak yang berisik. Jadi ya itu sendiri ya, kalau hewan itu berisik berarti kan ada sesuatu yang mencurigakan ya, bahwa ada sesuatu yang dilihat oleh hewan-hewan ternak ini. Jadi warga setempat pun ya di jam-jam tidur langsung terbangun karena berisik oleh hewan ternak itu. Ada apa nih? Pas dilihat tuh nggak ada apa-apa. Tapi pas di dalam rumah, karena tiba-tiba jendela terbuka gitu aja pada saat mau ditutup oleh warga, dan disitulah pocong dari Mbak Lela ini lewat depan rumah warga. Di situ warga ternyata ya memang melihat kejadian itu. Kaget, langsung ditutup jendelanya. Dan keesokan harinya pada saat pagi hari, ternyata berita itu udah rame. Dan bukan cuma 1 orang doang, tapi semua warga di daerah situ, di tempatnya Mbak Lela tinggal, itu diteror oleh pocongnya Mbak Lela sendiri. Ternyata dia lewat di setiap rumah yang ada di sekeliling rumahnya Mbak Lela ini nih, dari depan gapura pemakaman ya sampai keliling aja sampai rumah, balik lagi ke gapura pemakaman dan menghilang. Dan itu berlangsung berhari-hari karena udah meresahkan warga. Setiap malam itu diteror ya. Akhirnya warga berbondong-bondong ke rumahnya suami dari Mbak Lela ini, memberitahu bahwa
warga ini diteror oleh pocong dari Mbak Layla. Lalu suaminya ini sontak kaget dan ya histeris ya. Karena warga ini mengiranya, karena yang menguburkan jenazahnya Mbak Layla ini itu ya udah copot tali pocongnya, udah dicopot semua, nggak ada yang nggak dicopot. Dan ternyata di saat warga ke rumahnya Mbak Layla, suaminya ini dia menangis di depan warga. Kenapa dia meneror kalian? Kenapa nggak datang ke rumah saya? Padahal saya udah menunggu lama. Sengaja saya tali pocong itu nggak saya lepas dan saya simpan agar bisa datang ke rumah dan bertemu dengan Mbak Layla lagi. Disitulah warga kesal. Ternyata pelakunya adalah suami dari Mbak Layla ini. Dia sengaja nggak nyopot tali pocong yang Mbak Layla, dan beberapa tali itu diambil dan disimpan di bawah bantal tidurnya di kamar agar bisa tidur dengan Mbak Layla lagi dan bertemu dengan Mbak Layla lagi. Karena saking sangat mencintainya Mbak Layla lah ya. Mbak Layla ini ya sosok yang baik, cantik, dan juga ibadahnya juga rajin. Makanya suaminya ini kayak nggak rela aja kalau istrinya ini Mbak Layla itu meninggal dunia. Lalu warga berbondong-bondong mengajak suaminya ini untuk kembali ke makam Mbak Layla agar melepas tali pocongnya ini biar nggak mengganggu warga lagi. Dan dikasih arahan oleh warga setempat dan juga ustadz setempat bahwa yang dilakukan oleh suaminya Mbak Layla ini salah. Kamu salah kalau caranya kayak gini. Kamu cukup mendoakan aja semoga Mbak Layla ini di alam sana bisa bahagia, bisa senang. Akhirnya dia ya pasrah dan ikhlas. Ya akhirnya dibongkar lagi makamnya dari Mbak Layla untuk dilepas tali pocongnya. Dan setelah itu warga nggak ada lagi tuh yang diteror oleh pocongnya Mbak Layla ini. Jadi warga tersebut seperti biasa menjalani hari-hari seperti biasa tanpa adanya teror dari pocong ini, dan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Jadi itulah teman-teman cerita dari Mbak Erna ya di Jawa Tengah, bahwa ada tetangganya ini yang bernama Mbak Layla itu meninggal dunia dan menjadi pocong serta meneror warga-warga sekitar rumahnya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengirimkan kisah-kisah misterinya, bisa banget email langsung ke gilanggalunggung@gmail.com yang ada di bawah sini. Dan saksikan terus episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.